Sustaining an effort is the most important thing. Jadi menjaga suatu upaya itu merupakan the most important thing ya, hal yang paling penting for any enterprise ya, untuk project ya, project apapun itu. The way to be successful is, cara Anda untuk bisa berhasil adalah to learn how to do things right ya, belajar bagaimana Anda melakukan segala sesuatu dengan benar. Then do them the same way every time ya. Lalu lakukanlah hal-hal tersebut ya dengan cara yang sama, the same way every time ya. Setiap waktu. The CBE program is a prime example ya. Jadi program CBE ini merupakan suatu contoh utama, contoh yang utama ya, of the power of reflection and review. Dari kedahsyatan, dari kekuatan yang dimiliki oleh metode refleksi dan juga peninjauan ulang. The Lakers were already talented. Jadi hello Kak Wan, thank you for the likes ya, thank you so much for the likes. Teman-teman boleh bantu tap-tap layar ya. The Lakers were already talented ya. Jadi tim Lakers ini mereka sebenarnya ya sudah ini ya, mereka ada pada dasarnya adalah tim yang talented, berbakat. CBE help them get the most out of what they had ya. Jadi program CBE membantu mereka get the most of what they had ya, untuk mendapatkan ya hal yang maksimal ya, untuk mendapatkan sesuatu yang maksimal out of what they have ya, dari apa yang mereka lakukan. Nggak kelihatan, oh ketutupan komen ya Kak Jasmine. Oke ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Boleh dibantu tap-tap layar Kak Jasmine ya, yuk. Boleh bantu tap-tap layarnya ya. Boleh kasih saya tanda suka teman-teman, terima kasih banyak ya. And make sure the habits improve rather than decline ya. Dan juga memastikan bahwa kebiasaan mereka itu mengalami perbaikan ya, atau pengembangan rather than decline, dan bukannya mengalami kemerosotan. Oke, yang belum pol dulu ya. Bentar ya. Kita lanjut. Wait, bentar ya teman-teman. Silakan yang belum pol di pol dulu. Dibantu tap-tap layarnya ya. Dibantu tap-tap layarnya. Yuk ya. Reflection and review. Jadi refleksi dan juga review enables the long term improvement ya. Hal ini memungkinkan ya suatu perbaikan yang terjadi secara jangka panjang of all habits ya. Dari setiap kebiasaan yang kita miliki, because it makes you aware. Kenapa? Karena hal ini membuat Anda sadar ya of your mistakes, atas kesalahan Anda, and helps you consider possible paths for improvement ya, dan membantu Anda ya mempertimbangkan jalan-jalan yang mungkin Anda yang kemungkinan dapat Anda ambil ya for improvement, untuk melakukan perbaikan. Bukunya Atomic Habit Kak Jasmine ya, buku Atomic Habit. Oke, thank you Kak User sudah follow ya. Yuk teman-teman yang belum tap-tap layarnya, silakan di tap-tap layarnya dulu ya. Oh, 不知道了。
Sinyal aman ya teman-teman, aman ya. Without reflection, tanpa ada suatu refleksi ya, we can make excuses. Kita dapat membuat alasan, begitu banyak alasan. Create rationalization, menciptakan begitu banyak rasionalisasi pembenaran. And lie to ourselves. Dan juga kita akan berbohong dengan diri kita sendiri. We have no process for determining ya. Kita tidak akan memiliki suatu proses ya, di mana kita determining, menentukan whether we are performing better, apakah kita saat ini melakukan segala sesuatu dengan jauh lebih baik, or worse compared to yesterday ya, atau Anda melakukannya jauh lebih buruk dibanding hari kemarin ya. Terima kasih for the likes, thank you for the likes guys. Yuk bantu tap-tap layar ke 2000 likes teman-teman. Let's go. Thank you Kak, I'm here, sudah di-share ya. Thank you so much. Masih unstable juga ya. Oke, kita lanjut ya. Ini sinyal aman ya. Top performance in all fields. Jadi para juara ya pada setiap fields ya, pada setiap bidang, engage in various types ya. Thank you Kak Yusagi Kecil for the likes. Engage in various type of reflection ya. Jadi mereka itu terlibat ya atau ikut serta dalam segala jenis refleksi and review dan peninjauan kembali. And the process doesn't have to be complex. Dan proses tersebut tidaklah harus menjadi sesuatu yang rumit. Kenyan runner Eliud Kipchoge ya. Jadi ada seorang pelari atas Kenya ya. Asal Kenya bernama Eliud Kipchoge. Is one of the greatest marathoners of all time. Dia merupakan salah seorang pelari jarak jauh ya. Salah seorang pelari jarak jauh yang terbaik ya, yang paling hebat sepanjang sejarah, and in all Olympic gold medalist ya. Dan merupakan seorang penerima ya, peraih medali emas olimpiade. He still take notes every halo Bang Doni. He still takes notice every by the way, thank you. He still take notes every practice. Ya, dia masih, thank you very much for the roses ya Bang. He still take notes, sehat selalu, berkah selalu ya. He still take notes after every practice. Jadi dia masih mencatat ya. Dia masih mencatat beberapa hal after every practice, setelah melakukan setiap pelatihan, in which he review his training ya. Dalam tulisan-tulisan tersebut dia akan meninjau ulang his training, latihan yang dia lakukan for the day, and searches for areas that can be improved, yang dia lakukan di hari itu, and searches for areas that can be improved ya. Dan dia akan berupaya untuk mencari titik-titik di mana dia masih perlu melakukan peningkatannya. Similarly, sama halnya juga, gold medal swimmer Katie Ledecky ya. Jadi seorang peraih medali emas dalam cabang seorang perenang yang juga adalah seorang peraih medali emas bernama Katie Ledecky records her wellness. Terima kasih teman-teman for the likes ya. Yuk, boleh bantu tap layarnya dulu ya. Thank you Kak Jasmine Dapolo. Records her wellness on a scale of 1 to 10. Jadi dia mencatat ya kebugaran tubuhnya pada skala 1 hingga 10. And includes notes on her nutrition. Dan dia juga memasukkan catatan-catatan terhadap nutrisi yang dia konsumsi, and how well she slept ya, dan sebagaimana ya baik kualitas tidur yang dia miliki. She records the notes, the times posted by other swimmer. Dia juga mencatat ya the time posted, waktu yang diciptakan atau ya waktu yang berhasil diraih
by other swimmer, oleh para perenang-perenang lainnya ya. Terima kasih teman-teman for the likes. Yuk, boleh bantu tap-tap layarnya ya. Cuman saya nggak bisa lihat siapa yang like saya ya. Kenapa ya hari ini? At the end of each week, jadi pada akhir setiap minggunya, her coach goes over her notes and adds his thoughts ya. Jadi pelatihnya itu akan memeriksa ya, akan memeriksa catatan-catatan yang dia miliki and add his thoughts. Kemudian dia akan menambahkan, pelatih tersebut akan menambahkan apa yang menjadi pertimbangan yang dia, apa yang menjadi saran dan pertimbangan yang dia miliki. It's not just athletes either ya. Jadi hal ini tidak hanya dilakukan oleh kalangan artis saja, kalangan atlet saja. When comedian Chris Rock is preparing fresh material, ketika si komedian bernama Chris Rock ini, dia mempersiapkan materi komedi ya, guyonan yang baru. He will first appear at small nightclubs, dozens of times. Dia pada awalnya akan tampil ya di klub-klub malam ya, pada puluhan klub-klub malam yang kecil, and record which beats go over well, dan dia akan mencatat ya, dia akan mencatat ya, jadi lelucon yang mana ya yang membuat orang tertawa, and where he needs to make adjustment, dan pada bagian apa ya, pada sisi mana dia harus menciptakan yang namanya penyesuaian ya. The few killer lines that survive. Jadi beberapa baris yang sangat beberapa baris lelucon yang sangat bagus dan bertahan tanpa dihapus will form the backbone of his new show ya. Inilah yang kemudian akan membentuk ya tulang punggung dari show pertunjukannya yang terbaru ini. Kita lanjut. I know the executive. Thank you Bang Ricky Panjaitan. Thank you so much ya. Berkah selalu, sehat selalu ya Bang. Sehat selalu Abang dan keluarga. Terima kasih. I know of executive and investor. Saya mengenal ya, ada beberapa pemimpin ya, pemimpin puncak di perusahaan dan juga investor who keep a decision journal, yang mana mereka memiliki sesuatu yang saya sebut sebagai jurnal keputusan, in which they record the major decision. Jadi pada jurnal ini mereka akan mencatat keputusan-keputusan utama they make each week, yang mereka ambil setiap minggunya. Why they made it, mengapa mereka mengambil keputusan tersebut, and what they expect the outcome to be ya, dan apa yang menjadi ya harapan mereka ya untuk hasil dari tindakan atau keputusan yang mereka ambil. They review their choices ya. Jadi mereka melakukan peninjauan ulang ya terhadap pilihan-pilihan yang mereka buat. At the end of each month, di akhir setiap bulannya, at the end of each month of year ya, di akhir bulannya, pada setiap akhir bulan atau setiap akhir tahun, to see, untuk bisa melihat ya, where they were correct and where they just went wrong ya, di mana mereka telah yang mana ya, keputusan mana yang telah dilakukan dengan baik dan benar, dan keputusan mana yang telah diambil dengan kurang tepat ya. Improvement is not just about learning habits. Jadi perbaikan ini ya, peningkatan perbaikan is not just about learning habits ya. Ini tidaklah hanya sebatas ya tentang bagaimana kita learning habits, belajar untuk menciptakan kebiasaan-kebiasaan. It's also about our time, it's also about fine tuning them ya. Tetapi ini juga berkaitan dengan
bagaimana kita fine tuning, kita mengatur, menyempurnakannya hal kebiasaan-kebiasaan tersebut. Reflection and review ensure, jadi refleksi ya, dan juga peninjauan ulang ini memastikan that you spend your time, memastikan bahwa Anda menghabiskannya waktu Anda on the right things, pada hal-hal yang tepat, and make course correction ya, dan menciptakan atau melakukan tindakan perbaikan whenever necessary ya, setiap saat ketika hal tersebut kapanpun saat dibutuhkan. Like Pat Riley, sama seperti Pat Riley, adjusting the effort of his player. Dia menyesuaikan upaya yang dikeluarkan oleh pemain-pemain di timnya dia. Halo Kak Butter Coco, welcome. On the nightly basis, setiap malamnya, you don't want to keep practicing a habit if it becomes ineffective ya. Anda pun juga demikian. Anda tidak mau ya, Anda jangan sampai melatih ya, terus melatih suatu kebiasaan if it becomes ineffective, apabila kebiasaan tersebut menjadi tidak efektif ya. Welcome Kak Riana ya. Kita lanjut. Personally, jadi secara pribadi, sinyal aman teman-teman. Apakah sinyal aman? Jadi secara pribadi, I employ two primary modes ya. Jadi saya menggunakan dua modus utama of reflection, dua model utama ya, of reflection and review, yang berkaitan dengan refleksi dan juga peninjauan ulang. Each December, jadi setiap bulan Desember, I perform an annual review. Ya, saya akan melakukan sebuah review tahunan atau annual review ya, which I reflect. Thank you teman-teman yang masih setia tap-tap layar ya. Terima kasih yang masih setia tap-tap layar ya. In which I reflect on the previous year ya, dimana pada saat tersebut saya akan merefleksikannya. Saya akan belajar untuk merefleksikan apa yang terjadi di previous year, di tahun sebelumnya. Ya teman-teman yang belum tap-tap layar boleh ya, kita lanjut lagi. Yang belum tap-tap layar silakan di tap-tap layarnya dulu dong. I tally my habits for the year ya. Jadi saya mengukur ya. Jadi saya mengukur saya menilai kebiasaan saya for the year pada tahun itu by counting, dengan cara menghitung ya. How, bagaimana ya. Dengan cara menghitung bagaimana ya. How many articles, ya. Jadi how many, berapa banyak artikel I publish ya, yang telah saya publish, terbitkan ya. How many workout I put in, jadi seberapa banyak ya olahraga yang telah saya lakukan. How many new places I visited, berapa banyak tempat-tempat yang baru ya yang saya kunjungi, and more, dan masih lebih banyak lagi. Then I reflect on my progress ya. Kemudian saya juga berefleksi ya, merefleksikan kemajuan yang saya ciptakan, or lack thereof ya, atau kekurangan yang ada yang saya miliki. By answering this question, caranya gimana? Saya menjawab dengan menjawab tiga pertanyaan berikut. What went well this year? Apa saja yang berjalan dengan baik tahun ini? What didn't go so well this year ya? Dan apa yang tidak berjalan dengan begitu baik tahun ini? What did I learn? Apa yang saya pelajari?
apa yang saya pelajari ya. Kita lanjut. Kak share, thank you ya. Kakak sudah share, namanya kakak KABCDE. Terima kasih sudah di-share ya. Teman-teman boleh bantu tap-tap layar saya ya. Boleh bantu ke 14.000 ya. 14.000. Bantu ke 4.000 likes ya. Boleh bantu ke 4.000 likes ya. And then, what did I learn? Katski ya, thank you for the likes. Apa yang saya pelajari? Apa yang saya pelajari? 6 months later, jadi 6 bulan kemudian, when summer rolls around, ketika summer musim panas tiba, sudah mendekat ya. I conduct an integrity report ya. Jadi saya melakukan sebuah integrity report ya, laporan integritas. Like everyone, sama seperti orang-orang lainnya, I make a lot of mistake. Saya menciptakan begitu banyak sekali ya, begitu banyak sekali kesalahan. My integrity reports help me realize laporan integritas saya where I went wrong and motivates me ya. Di mana ya saya berbuat kesalahan dan memotivasi saya to get back on course ya, untuk kembali ya ke jalan, ke arah yang benar ya. Yuk teman-teman yang belum pada tap-tap layar, boleh bantu tap-tap layarnya dulu ya. Boleh dibantu tap-tap layarnya dulu ya. I use it as a time to revisit my core values ya. Jadi saya menggunakan hal ini, saya menggunakan waktu ini to revisit ya, untuk melihat ulang nilai-nilai inti yang saya miliki, and consider, kemudian mempertimbangkan whether I've been living in accordance with them. Apakah saya sudah hidup. Kok kayak ngeblur ya? Iya nggak sih teman-teman? Ngeblur nggak sih? Kayak ngeblur ya. This is when tidak. Oh, enggak ya. Saya merasa kayak ngeblur. Thank you Kak Gustiasa for the likes. Ya, teman-teman boleh bantu ke 4.000 likes ya. This is when I reflect. Bukunya kurang ke atas. Oke. This is when I reflect on my identity. Belum ya. Whether I've been living in accordance with them ya. Apakah saya sudah hidup ya seturut dengan nilai-nilai tersebut atau tidak. This is when I reflect on my identity. Ini adalah saat-saat dimana ketika saya ya merefleksikan ya, memikirkan terkait identitas saya, my identity, and how I can work toward being the type of person I wish to become. Dan bagaimana saya bisa bekerja ya, saya bisa bekerja atau berupaya to work toward ya, being the person, untuk menjadi tipe orang I wish to become, yang saya impikan ya. My yearly integrity report answer these 3 questions. Jadi laporan integritas ya tahunan saya itu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ya, 3 pertanyaan berikut. What are the core values that drive my life and work?
Apa nilai-nilai inti ya yang menggerakkan kehidupan dan juga pekerjaan saya? How am I living and working with integrity right now? Ya, bagaimana ini ya integritas saya di dalam hidup dan juga pekerjaan saya saat ini. How can I set higher standard in the future? Bagaimana saya bisa, thank you Kak Jawik ya, Kak Jawik, thank you so much. Bagaimana saya bisa, mana ya? Set a higher standard in the future ya. Bagaimana saya bisa ini ya, menetapkan sebuah standar yang jauh lebih tinggi in the future ya, di masa depan ya. Atomic Habit kakak ya, Atomic Habit Kak Jaiwik ya. Ini buku berjudul Atomic Habit ya. These two reports don't take very long. Jadi dua laporan ini don't take very long, tidak memerlukan waktu yang cukup lama ya. Just a few hours per year ya. Jadi hanya beberapa jam saja. Hanya beberapa jam saja per year. Hanya beberapa jam saja dilakukan setiap tahunnya. But they are crucial period of refinement ya. Tapi ini merupakan periode-periode masa-masa yang begitu penting untuk dalam hal penyempurnaannya. Mr. Sorry I came too late. No worries ya. Yang hari ini bolehlah saya upload. Biasanya menunggu sih, tapi udahlah nggak apa-apa. Sekalian ya, biasanya menunggu mungkin beberapa hari. Ya udah nggak apa-apa. Habis ini saya ini apa ya? Yang penting ini sup ayam ya. Ingat di sup ayam ke YouTube ya, benar ya. Hari ini saya langsung aja ya upload. Lanjut, they prevent the gradual slide ya. Jadi hal ini mencegah ya suatu kemunduran secara pelan-pelan that happens when I don't pay close attention ya. Yang mungkin terjadi ketika saya tidak memberi perhatian yang cukup ya. They provide an annual reminder. Jadi hal-hal ini memberikan suatu pengingat secara tahunan to revisit my desired identity, untuk melihat kembali ya identitas yang saya ingin dambakan, and consider how my habits, dan mempertimbangkan ya bagaimana kebiasaan-kebiasaan saya are helping me to become the type of person I wish to become ya. Untuk menjadi tipe orang yang saya inginkan. They indicates when I should upgrade my habits ya. Jadi hal ini menunjukkannya, mengindikasi kapan saya seharusnya meningkatkannya, memperbaiki kebiasaan-kebiasaan saya, and take on new challenges ya. Kemudian mengambil tantangan-tantangan yang baru. And when I should dial my effort back and focus on the fundamentals ya. Dan tar ya guys. When should I dial my effort back ya. Jadi kapan seharusnya saya itu dial effort back ini kayak bekerja keras ya. And focus on the fundamentals ya. Dan berfokus kembali kepada hal-hal yang mendasar. Reflection can also bring a sense of perspective. Jadi refleksi ini juga bisa membantu kita untuk ya
also bring a sense of perspective ya. Jadi memberi kita seperti suatu perspektif, sudut pandang tertentu ya. Daily habits are powerful. Jadi kebiasaan sehari-hari merupakan sesuatu yang begitu luar biasa because of how they compound. Karena hal ini dikarenakan ini ya, bagaimana cara kebiasaan sehari-hari ini akan berkumpul ya. But worrying too much. Tetapi ketika kita khawatir berlebihan about every daily choice, terkait ya pilihan kita sehari-hari, it's like looking at yourself. Hal ini seolah-olah seperti kita sedang melihat pada diri kita sendiri in the mirror, di hadapan cermin, from an inch away ya, dari jarak yang begitu dekat 1 inci ya. You can see every imperfection. Anda dapat melihat segala ketidaksempurnaan yang Anda miliki and lose sight of the bigger picture. Dan Anda justru kehilangan gambarannya, pandangan Anda terhadap gambaran yang jauh lebih besar ya. There is too much feedback ya. Pada saat itu akan ada terlalu banyak feedback ya, umpan balik ya. Conversely, sebaliknya, stop. Sebaliknya, never, jangan pernah reviewing your habits ya. Jangan pernah melakukan peninjauan ulang ya. Jangan pernah meninjau ulang your habits, kebiasaan-kebiasaan Anda. Jangan review sementara itu. Sebaliknya ya, peninjauan ulang kebiasaan-kebiasaan Anda is like never looking in the mirror ya. Hal ini seolah-olah seperti kita tidak pernah melihat pada suatu cermin. You are not aware of easily fixable laws ya. Anda tidak akan sadar ya terhadap catatan kekurangan Anda yang begitu mudah untuk diperbaiki ya. Oke, kita lanjut ya. Terima kasih sudah tap-tap layarnya ya. Thank you so much. A spot on your shirt, jadi sebuah bintik hitam ya, sebuah bintik noda di baju di kemeja Anda. A bit of food in your teeth, ya, sebongkah ya. Sebongkah makanan yang tertamban di gigi Anda. There is too little feedback. Ya, ini tak ada terlalu sedikit umpan balik yang diberikan. Periodic reflection, sehingga refleksi yang dilakukan secara periodik, secara bertahap. Sakit ya. And review dan juga peninjauan ulang yang bersifat periodik is like viewing yourself in the mirror. LOKOB, welcome ya. Ini seolah-olah kita melihat ya diri Anda, diri kita ya, melihat diri kita sendiri in the mirror ya, di hadapan cermin, from a conversational distance ya, dari jarak ya, dari sebuah jarak yang proporsional ya. You can see the important changes. Anda dapat melihat ya, Anda dapat menyaksikannya perubahan-perubahan yang penting you should make ya, yang harusnya Anda lakukan without losing sight of bigger picture, tanpa perlu Anda kehilangan ya, tanpa Anda itu kehilangan ini ya, pandangan ya akan gambar yang jauh lebih besar ya. Teman-teman boleh bantu tap-tap layar ya. Yuk.
You want to view the entire mountain range, ya. Jadi Anda ingin untuk dapat melihat ya keseluruhan barisan pegunungan. Not obsessed over each peak and value, ya. Bukannya Anda terobsesi dengan setiap puncak dan juga setiap valley. Puncak dan juga valley itu adalah lembah, ya. Finally, akhirnya terima kasih teman-teman for the likes ya. Yuk, boleh bantu di share juga yuk. Di sharing juga ya. Finally, akhirnya reflection and review. Jadi refleksi dan juga peninjauan ulang. Offers an ideal time ya. Hal ini menawarkannya sebuah masa, sebuah waktu yang ideal to revisit one of the most important aspects, untuk melihat ulang ya salah satu dari aspek-aspek yang paling penting of the behavior change identity ya, dari perubahan perilaku ya, yang berkaitan dengan perubahan perilaku yang adalah yakni identitas ya. Oke, yang belum mengikuti silakan diikuti dulu ya. Terima kasih sudah di tap-tap layar teman-teman. Boleh bantu ke 6.000 ya. Yuk, bantu ke 6.000 likes ya. Kak The Pringkes ya, The Pringkes. Thank you for the likes. How to break? Bagaimana kita ini ya, how to break ya, kita menghancurkan atau merusak, membongkar ya, the belief that holds you back, keyakinan yang menahan kita atau menghambat kita ya. Thank you Kak Gabriel also for the likes ya. In the beginning, jadi pada permulaan ya, pada permulaannya repeating a habit is essential. Jadi mengulangi sebuah ya kebiasaan merupakan sesuatu yang penting ya, to build up evidence of your desired identity ya, sehingga ini dapat menciptakan ya atau membangun suatu bukti terkait dengan identitas yang Anda inginkan. As you latch on your new identity ya, ketika Anda mulai mengamankan ya identitas baru Anda. However, Kak Shiva, thank you for the likes ya. Those same belief can hold you back from the next level of growth ya. Jadi keyakinan yang sama itu juga can hold you back from the next growth ya. Dapat ini ya, menahan Anda, menghambat Anda from the next level of growth ya, dari tingkatan perkembangan atau tingkat pertumbuhan yang selanjutnya ya. Terima kasih sudah tap-tap layar ya. Welcome Kak The Professor ya. Welcome back. Next. When working against you, ketika hal ini terjadi berlawanan dengan Anda, your identity creates a kind of pride. Identitas diri Anda akan menciptakan sejenis suatu kesombongan ya, that encourage you to deny your weak spots, yang mana dia akan kesombongan tersebut akan mendorong Anda untuk deny your weak spots ya, untuk menyangkal titik-titik lemah yang Anda miliki, kelemahan yang Anda miliki, and prevents you from truly growing. Dan hal ini mencegah Anda ya untuk mengalami pertumbuhan yang seutuhnya. This is one of the greatest downside. Ini merupakan salah satu dampak kekurangan ya, dampak negatif yang paling luar biasa dari building habits ya, dari membangun sebuah kebiasaan ya. Next, the most sacred and ideal to us
Jadi semakin suci ya, semakin suci sebuah gagasan ya. Semakin suci sebuah gagasan bagi kita. Judulnya apa? Judulnya Atomic Habit ya. Judul buku Atomic Habit ya. The more deeply it is tied to our identity ya. Maka keyakinan tersebut ya, keyakinan tersebut ini sudah saya taruh di layar ya, Kakak. Sudah saya taruh. Iya, ini sudah saya taruh di layar ya. Masih tidak nampak? Ini ada nih. Ya. Kita lanjut ya, kita lanjut lagi. The sacred idea is so as. Jadi semakin suci ya, semakin suci, semakin keramat sebuah ide bagi kita. That is, the more deeply it is tied to our identity ya. Maka ide ya atau keyakinan tersebut akan semakin ya ide tersebut akan berakar ya atau terikat semakin dalam ke identitas kita, to our identity. The more strongly we will defend it against criticism ya, maka kita akan semakin kuat ya, kita akan semakin kuat untuk mempertahankannya atau untuk membela hal tersebut against criticism ya, terhadap yang namanya kritik ataupun kecaman-kecaman yang datang dari luar. You see this. Jadi Anda bisa melihat hal ini ya. In every industry, welcome Kak Mawar ya, di hampir setiap industri. The school teacher who ignores innovative teaching methods. Jadi guru sekolah yang mengabaikan ya, contohnya guru sekolah yang mengabaikan metode-metode pembelajaran yang inovatif and stick with her tried and true lesson plans ya. Yuk. Dan dia stick, dan dia hanya mau bertahan dengan ini ya, lesson plan, rencana-rencana pembelajaran yang her tried and true ya, yang telah dia lakukan dan dia kuasai ya sejak lama ya. Thank you Kak Anak Bogor for being my team member ya. Thank you so much. Next, the surgeon who dismissed the ideas of her younger college. Ada juga contoh lain adalah ini, para welcome guys, para ini ahli bedah who dismisses, yang mengabaikan gagasan-gagasan dari rekan-rekannya yang jauh lebih muda. The band who produces a mind-blowing first album, sebuah band yang meluncurkannya suatu album pertama yang begitu mind-blowing, luar biasa ya. And then get stuck in a rut ya, tapi kemudian tidak mengalami perkembangan apa-apa. The tighter we cling to an identity, semakin kita berpegang erat ya, semakin kita berpegang erat kepada sebuah identitas, the harder it becomes to grow beyond, the harder it becomes to grow beyond it ya. Maka akan menjadi semakin sulit bagi diri kita untuk berkembang, untuk bertumbuh ya, melampaui keyakinan tersebut. Next kita lanjut. Don't touch my head. One solution is, satu solusi yang bisa diberikan adalah avoid making any single aspect of your identity. Jadi hindarilah menggunakannya atau menjadikan setiap aspek tunggal dari identitas Anda an overwhelming portion of who we are ya.
sebagai overwhelming portion, suatu bagian yang sangat besar, yang begitu besar ya dari diri kita sendiri. In the words of Investor ya, jadi seperti yang disampaikan ya, seperti kata-kata yang disampaikan oleh Paul Graham ya. Keep your identity small ya. Jagalah agar identitas Anda itu senantiasa kecil. The more you let single belief define you, semakin Anda membiarkan suatu keyakinan tunggal ya mendefinisikan ya, mendefinisikan hidup Anda, the less capable you are of adapting ya, maka Anda akan semakin ya kurang pandai untuk beradaptasi when life challenges you ya, ketika Anda mendapat begitu banyak tantangan dari kehidupan. If you tie everything up in being the point guard of the partner, ntar guys, mata saya agak kurang nyaman ya. Oke, kita lanjut ya. Boleh bantu tap-tap layar ke 7000 teman-teman ya. Yuk di tap-tap layarnya ke 7000 ya. Mana tadi? Saya lupa. If you tie everything up ya, apabila Anda mengikat segala sesuatu, in being the point guard or the partner, pada suatu point guard, suatu tujuan tertentu atau seorang mitra kerja at the firm, pada perusahaan Anda, or whatever else, atau apapun itu ya, then the loss that the facet of your life will wreck you ya, maka kegagalannya dalam masa itu, that facet of your life will wreck you ya, maka kegagalan dalam hal itu akan ya meruntuhkan, menghancurkan Anda. If you're a vegan and then develop a health condition, semisalnya Anda adalah seorang vegan ya, tidak makan makan daging ya, tidak mengonsumsi daging dan telur, and then develop a healthy condition, lalu Anda kemudian memiliki suatu isu kesehatan ya, that forces you to change your diet, yang kemudian memaksa Anda untuk mengubah pola makan Anda. You have an identity crisis in your hand ya. Seketika itu juga Anda akan menghadapi sesuatu yang disebut krisis identitas ya. When you cling too tightly, ketika Anda berpegang terlalu erat to one identity ya, pada suatu identitas, you become brittle. Anda akan menjadi seorang yang rapuh. Lose that one thing that you lose yourself, and you lose yourself ya. Anda akan kehilangan satu-satunya hal itu dan juga kehilangan diri Anda sendiri ya. Next, kita lanjut. Oke. For most of my young life ya. Jadi selama sebagian besar kehidupan saya ketika masih muda, being an athlete was a major part of my identity ya. Menjadi seorang atlet merupakan suatu bagian utama dari identitas saya. After my baseball career ended ya. Jadi setelah ya, thank you Kak Bara and Coco for the rose ya. Setelah karir baseball saya berakhir, I struggled to find myself. Saya begitu berjuang ya
saya begitu kesusahan untuk menemukan diri saya lagi, ya, untuk mencari diri saya lagi. When you spend your whole life, ketika Anda menghabiskan keseluruhan hidup Anda, defining yourself in one way and that disappear, ya, mendefinisikan ke diri Anda hanya pada satu hal tersebut, dan ketika hal tersebut disappear, menghilang, who are you now? Kira-kira siapakah diri Anda saat itu juga, ya? Military veterans and former entrepreneurs, ya. Jadi para veteran militer dan juga para mantan pengusaha report similar feelings, ya. Mereka melaporkan perasaan yang sama. If your identity is wrapped up in a belief like, apabila ya identitas Anda dibungkus oleh suatu keyakinan seperti I'm great soldier, saya adalah seorang soldier, tentara yang hebat. What happens when your period of service ends, ya? Lalu apa yang terjadi ketika masa bakti Anda itu selesai? For many business owner, bagi kebanyakan pemilik bisnis, ya, their identity is something along the lines of I am, ya. Jadi identitas mereka itu kira-kira sesuatu seperti I am the CEO, saya adalah CEO, atau I am the founder, saya adalah si pendiri. If you have spent every waking moment, jika Anda menghabiskannya seluruh hidup Anda ketika Anda bangun, working on your business, mengerjakan bisnis atau usaha Anda, how will you feel? Bagaimana perasaan Anda? Apa yang akan Anda rasakan? Thank you Kabara Koko for the likes, for the roses. After you sell the company, ya, setelah Anda menjual perusahaan tersebut. The key to mitigating these losses of identity. Jadi kunci untuk melakukan mitigasi pencegahan these losses of identity terkait kehilangan identitas ini is to redefine, adalah bagi kita adalah untuk mendefinisikan ulang yourself, diri Anda, such that you get to keep important aspect of your identity, ya. Sedemikian rupa, welcome ke the professor, sehingga you get to keep important aspect, ya. Anda dapat menjaga, ya, aspek-aspek yang penting of your identity, ya, dari identitas Anda, even if your particular role changes, ya. Bahkan apabila, ya, peran Anda yang sebelumnya, ya, itu berubah, mengalami perubahan, ya. Oke, teman-teman yang belum poll, di poll dulu yuk, ya. Lanjut lagi, ya. Welcome Kak Jerjer. Next, I am an athlete. Jadi ketika Anda bilang bahwa saya adalah seorang atlet, I am an athlete, Anda bisa mengubahnya menjadi I'm the type of person, saya adalah tipikal orang, ya. Saya adalah tipikal orang who is disciplined, ya, yang disiplin, reliable, dapat diandalkan. Thank you Kak Jarjar, ya, for the friendship. Berkah selalu, sehat selalu, ya. Reliable and great on the team, ya. Seorang yang dapat diandalkan dan seseorang yang begitu hebat ketika bekerja dalam kelompok, ya. Next, I am the great soldier. Sorry, saya salah, ya. I am an athlete. Saya adalah seorang atlet. Itu menjadi I'm the type of person. Saya adalah tipe orang, ya, who is mentally tough, yang kuat, ya, secara mental, and love a physical challenge, ya, dan begitu mencintai, ya, tantangan fisik. I'm a great soldier. Saya adalah seorang tentara yang hebat. Anda bisa mengubah, ya, keyakinan tersebut menjadi I am the type of person. Saya adalah seseorang, ya,
yang disiplin, reliable, dapat diandalkan, and great on a team, dan juga hebat bekerja dan begitu baik bekerja dalam suatu tim. Terima kasih teman-teman, boleh bantu tap-tap layar ya. Boleh bantu tap-tap layarnya ya. Next. I am the CEO. Apabila Anda mengatakan bahwa Anda adalah seorang CEO, maka terjemahkannya, artikan kebiasaan gagasan ini menjadi I'm the type of person. Definisikan ulang menjadi saya adalah tipikal orang ya, who builds and creates things ya, yang dapat membangun dan menciptakan berbagai hal. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut lagi. When chosen effectively ya, when chosen effectively. Ketika dipilih secara efektif ya. Ketika dipilih dengan efektif, an identity can be flexible rather than brittle ya. Sebuah identitas itu bisa menjadi fleksibel atau luas ya, rather than brittle, dan bukannya menjadi sesuatu yang rapuh. Like water flowing and obstacles ya. Semisal seperti air yang mengalir ya melewati tantangan-tantangan yang ada. Your identity works with the changing circumstances rather than against them ya. Jadi identitas yang Anda miliki works with the changing circumstances ya. Works with the changing circumstances ya. Dia akan menyesuaikannya dengan kondisi-kondisi yang berubah rather than against them ya, dan bukannya bergerak ya melawan perubahan-perubahan tersebut. The following quote from Tao Te Ching. Jadi kutipan ya. Kutipan berikut ini dari si Tao Te Ching encapsulated the idea perfectly ya. Mewadahi ya gagasan tersebut secara sempurna. Men are born soft and supple. Jadi manusia itu dilahirkan dengan ini ya, kondisi yang lembut ya, dan juga lentur. That are the stiff and hard ya. Mereka ini tapi bagi ketika meninggal ya, ketika mati, they are stiff and hard. Manusia menjadi kaku dan juga keras ya. Plants are born tender and pliant. Tumbuhan ketika dilahirkan, ketika tumbuh lah ya, mereka tender and pliant. Mereka lembut dan juga luas. That they are brittle and dry. Ketika tumbuhan tersebut mati, mereka menjadi rapuh and dry, dan juga kering ya. Thus whoever is stiff and inflexible. Jadi siapapun yang kaku dan juga tidak luas is a disciple of death ya, adalah pengikut dari kematian. Whoever is soft, siapapun yang lembut, and yielding dan juga lentur, is disciple of life, merupakan murid dari kehidupan. The hard and the stiff will be broken. Ya, jadi segala yang keras dan kaku akan dipatahkan, and soft and supple ya will prevail ya. Dan semua yang lembut dan juga yang lentur ya, itu akan mendapatkan kemenangan ya. Oke, kita lanjut. Itu adalah tulisan Mbah Lao Tse ya. Habits deliver numerous benefits. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang kita miliki, dia memberikan ya begitu banyak keuntungan ya.
But the downside is that, tetapi ada downside, ada sisi negatif ya. Is they can lock us into the previous patterns ya. Bahwasanya, thank you Kak Song ya, mereka ini bisa mengunci diri kita ke dalam sebuah pola-pola sebelumnya ya, ke dalam pola-pola ini, perilaku dan juga pola-pola pikir sebelumnya. Even when the world is shifting around us, bahkan apabila dunia ini berubah di sekitar kita ya, mengalami perubahan di sekitar kita ya. So you need to periodically check. Jadi Anda perlu secara periodis ya, secara bertahap memeriksa, to check in, to see if your old habits ya, untuk melihat apakah kebiasaan-kebiasaan lama Anda and belief are still serving you, dan juga keyakinan-keyakinan lama Anda itu masih bermanfaat bagi Anda atau tidak ya. A lack of self-awareness, jadi kekurangan ini ya, kurangnya kesadaran diri. Ini merupakan sebuah racun. Reflection in review is the antidote ya. Yang mana refleksi dan juga peninjauan ulang itu adalah penawarnya ya, the antidote. Oke, sunflower, welcome. Ya teman-teman, boleh bantu tap-tap layar ke 8.000 ya, 9.000 ya. Bantu tap-tap layar ke 9.000 likes ya. Yuk. Ntar aku sambil ngecas dulu ya, soalnya handphonenya udah mau habis baterai ya. What about sunrise? Wah, banyak kali ketombeku ya. Kak Yola, thank you for the likes ya. Next kita lanjut ya, kita lanjut lagi. Don't touch my head. Don't touch it. Chapter summary, ringkasan bab ya. Kak Comel, thank you. The upside of habits is that, jadi keuntungan positif ya, sisi positif dari kebiasaan itu adalah we can do things without thinking. Kita dapat melakukan berbagai hal ya, tanpa perlu melewati proses berpikir terlebih dahulu. The downside, tetapi sisi negatifnya adalah that we stop paying attention to little errors ya. Kita berhenti ya memperhatikan kesalahan-kesalahan kecil yang kita berbuat. Habits plus deliberate practice equals mastery ya. Jadi kebiasaan ditambah ya, kebiasaan ditambah dengan latihan yang disengaja, ini akan menghasilkan yang namanya mastery ya, penguasaan akan sesuatu ya. Reflection and revision, jadi refleksi dan peninjauan ulang is a process that allow you. Ini merupakan suatu proses ya, yang membantu Anda, yang membuat Anda to remain conscious ya, untuk senantiasa sadar of your performance over time ya, menyadari akan performance ya, atau penampilannya, tampilan Anda ya, performa Anda seiring berjalannya waktu. The tighter we cling to an identity, jadi semakin kita berpegang kepada sebuah identitas, the harder it becomes to grow beyond it ya.
maka akan semakin sulit bagi kita untuk bertumbuh ya, melampaui keyakinan tersebut ya. Kita lanjut. Yang aku udah baca beberapa ya ini. Ini kemarin udah sebenarnya. Ini aku udah baca sih. Lanjut dari sini aja ya. Terima kasih teman-teman for the likes ya. Boleh bantu ke 10.000 ya, bantu ke 10.000 likes. Yuk. Your response tends to follow your emotion ya, Kak Yola, thank you. Jadi respon yang Anda miliki tends to follow your emotion, cenderung mengikuti emosi yang Anda miliki. Our thoughts, jadi pikiran kita, and actions dan tindakan-tindakan kita are rooted ya, itu berakar in what we find attractive ya, di dalam apa yang kita dapati, apa yang kita anggap sebagai sesuatu yang menarik. Not necessarily in what is logical ya, tidak semestinya dan tidak semestinya sesuatu yang bersifat logis. Two people can notice the same set of facts ya. Jadi dua orang dapat melihat atau memperhatikan serangkaian fakta-fakta yang sama and respond very differently ya, tetapi mereka akan menanggapi dengan begitu berbeda because they run those facts through their unique emotional filter ya, karena they run those facts through ya, karena mereka akan menyaring, run those facts through ya. Mana tadi lupa. Their unique emotional filter ya, mereka akan menyaring fakta-fakta tersebut melalui filter saringan emosional mereka yang begitu unik. This is one of reason, ini merupakan salah satu alasan why appealing to emotion is typically more powerful than appealing to reason. Mengapa kita ini membuat sesuatu itu lebih menarik bagi emosi kita, itu pada umumnya jauh lebih powerful ya, jauh lebih manjur dibanding ketika kita menjadikannya begitu menarik bagi logika kita. If topic makes someone feel emotional, jika ada sebuah topik yang membuat seseorang merasa emosional, they will rarely be interested in the data ya. Mereka kemungkinan besar akan sangat jarang untuk tertarik melihat data yang tersedia. This is why emotion can be such a threat to wise decision making ya. Itulah kenapa emosi kita itu dapat menjadi sebuah threat ya, bisa menjadi sebuah sebuah ancaman terhadap to wise decision making, terhadap pembuatan keputusan dengan bijaksana ya. Put another way ya. Jadi coba kita lihat dari sisi lain. Most people believe, kebanyakan orang mereka percaya that the reasonable response is that is the one that benefits them ya. Banyak sekali orang meyakini bahwa respon yang beralasan, masuk akal, is the one that benefits them ya, merupakan respon-respon yang memberi manfaat atau menguntungkan mereka ya. Teman-teman boleh bantu tap layar ke 9.000 ya. Help me to go to 9,000 likes.
Next, the one that satisfies their desire, ya. Jadi respon, ya, respon yang memuaskan keinginan mereka. To approach a situation from a moral neutral emotional position. Jadi ketika kita melakukan pendekatan, ya, terhadap suatu situasi, from a more neutral emotional position, di posisi ketika di tempat di mana kita sedang merasakan di tempat di mana kita merasa netral secara emosional, allows you to base your response, ya, membantu Anda untuk mendasarkan respon Anda respon Anda on the data rather than the emotion, ya, di atas yang namanya data dan bukannya di atas emosi semata. Thank you for the likes. Teman-teman yang belum pol-pol di pol-pol dulu, ya. Ya, yang belum pol-pol di pol-pol lagi, ya. Next, suffering drive progress, ya. Suffering drive progress. Thank you Kak Muhammad, ya. Thank you so much for the rose, ya. Berikutnya, penderitaan itu mendorong suatu kemajuan, ya. Good. The source of all suffering is jadi sumber segala penderitaan is the desire for change in state, ya. Itu merupakan sumber dari segala penderitaan adalah suatu keinginan for a change in state, ya, untuk merubah suatu keadaan. This is also the source of all progress, ya. Wow. Tetapi ini juga merupakan sumber dari semua kemajuan yang kita bisa ciptakan. The desire to change your state, keinginan Anda untuk mengubah keadaan, is what powers you to take action. Ya, itulah yang mendorong Anda untuk mengambil tindakan. It is wanting more that pushes humanity to seek improvement, ya. Jadi keinginan untuk mendapatkan yang jauh lebih banyak lagi lah yang membuat kemanusiaan atau umat manusia to seek improvement, ya, untuk senantiasa mencari yang namanya peningkatan, perbaikan, ya. Develop new technologies, menciptakan teknologi-teknologi baru, and reach for a higher level, ya, dan coba mencapai, ya, sebuah tingkatan yang jauh lebih tinggi. With craving, dengan memiliki sebuah gairah, we are dissatisfied but driven, ya. Kita menjadi orang-orang yang tidak terpuaskan, ya, tidak merasa puas, tetapi kita lebih merasa didorong, berambisi, ya. Kita lebih berambisi. Without craving, tanpa adanya suatu gairah, we are satisfied but lack ambition, ya. Kita akan merasa puas, tetapi kita akan kurang berambisi, ya. Bentar, ya, saya minum dulu. Oke, teman-teman boleh bantu tap-tap layar, ya. Yuk, saya minum dulu. I love you, that's all I wanna do. Ayo, everything I need, I feel right now.
Welcome Kak Ama ya. Next kita lanjut. You opened up my heart, show me how you love and walk right through. Your action reveal how badly you want something ya. Jadi tindakan Anda itu akan mengungkapkan how badly you want something ya. Seberapa Anda itu sungguh-sungguh seberapa Anda sungguh-sungguh menginginkan sesuatu. Ya, thank you teman-teman for the likes ya. Kak Mael, thank you ya for the likes. Next kita lanjut. If you keep saying something is a priority, jikalau Anda terus saja mengatakan bahwa sesuatu itu adalah prioritas dalam hidup Anda, but never act on it, tapi Anda tidak pernah bertindak ya untuk hal itu, then you don't really want it. Maka Anda tidak sungguh-sungguh menginginkan hal tersebut. It's time to have an honest conversation with yourself ya. Ini merupakan saat yang tepat ya untuk melakukan sebuah percakapan yang jujur dengan diri sendiri. Your action reveal your true motivation. Tindakan-tindakan yang Anda lakukan itu mengungkapkannya motivasi Anda sejatinya, yang sejati. Oke, next kita lanjut lagi ya. Tuh, teman-teman mau lanjut apa kita cukup di sini hari ini ya? Lanjut apa cukup sampai di sini? Saya ikut kalian aja ya. Kalau cukup kita cukup. Kalau lanjut kita lanjut ya. Reward is on the other side of sacrifice ya. Jadi ganjaran itu ada di ujung lain ya dari suatu pengorbanan. Sing a song. Response, jadi tanggapan. Sacrifice of energy, yang merupakan pengorbanan ya. Sampai 11.30, oke lah ya, 11.30 saya planningnya juga boleh lah ya. Sacrifice, Kak Mumu dari tadi ada ya. Baru muncul Kak Mumu ya. Kak Mumu belum setor like hari ini nih Kak Mumu ya. Udah. Oke, makasih ya. Saya kira 11.30 oke lah ya. Lanjut. Always precedes rewards ya. Dia selalu mendahului yang namanya ganjaran. The collection of resources ya. Ganjaran atau yang kita sebut sebagai the collection, kumpulan sumber daya yang dimiliki. The runner's high only comes after the hard run ya. The runner's high only comes after the hard run ya. Jadi ini ya. Masa-masa jaya seorang pelari itu, dia hanya datang setelah ya seorang pelari itu melakukan latihan ya, berlari yang begitu besar ya, begitu keras. The reward only comes, ganjaran hanya akan datang after an energy is spent ya, setelah energi Anda itu digunakan ya, setelah Anda menggunakan energi Anda. Thank you Kak Yola. Aduh kok ketutup. Wis lah. Lanjut. Self control is difficult. Ya, pengendalian diri itu merupakan sesuatu yang sulit. Because it's not satisfying. Kenapa? Karena pengendalian diri itu pada dasarnya bukanlah sesuatu yang memberi kepuasannya. Karena hal tersebut tidaklah memuaskan saudara-saudara ya. A reward is an outcome that satisfies your craving. Suatu ganjaran merupakan sebuah hasil that satisfies
yang memuaskan ya, gairah ketagihan Anda. This makes self-control ineffective. Hal ini membuat kendali diri menjadi sesuatu yang tidak efektif. Because inhibiting our desire doesn't usually resolve them Because inhibiting our desires, karena menghambat keinginan-keinginan kita doesn't usually resolve them Pada umumnya biasanya hal ini tidak akan menyelesaikan hal-hal tersebut. It creates space for the craving to pass. Hal ini akan menciptakan sebuah ruang bagi gairah tersebut untuk bisa dipenuhi. Self-control requires you to release a desire rather than satisfy it. Oh, begitu ya. Jadi pengendalian diri menuntut Anda untuk release a desire, melepaskan sebuah keinginan rather than satisfy it, dan bukannya memuaskan hasrat atau kebutuhan tersebut, keinginan tersebut. Kita lanjut. Our expectation determine our satisfaction. Jadi harapan-harapan yang kita miliki itu determine our satisfaction menentukan jadi harapan kita itu menentukan our satisfaction, kepuasan yang kita miliki The gap between our craving, jadi jarak antara our craving, ketagihan yang gairah yang kita miliki, and our rewards, dan juga ganjaran yang kita miliki, determines how satisfied we feel after taking action. Menentukan sebetapa kita itu satisfied, puas sebetapa kita how satisfied we feel sebetapa kita merasa puas after taking action, setelah kita mengambil suatu tindakan, melakukan suatu tindakan. Apabila the mismatch between ketidaksesuaian antara expectation and outcomes, harapan dan juga hasil, and outcome is if the mismatch kesesuaiannya between expectation, thank you sudah di-share kakak antara harapan dan hasil bersifat positif, surprise and delight. Jadi ada suatu kejutan dan juga ada suatu kesenangan yang didapat. Then we are more likely to repeat a behavior in the future Maka kemungkinan besar kita akan mengulangi perilaku tersebut di masa depan. If the mismatch is negative, apabila kesesuaiannya itu bersifat negatif, disappointment and frustration, di mana terdapat kekecewaan dan juga frustrasi, then we are less likely to do so Maka kemungkinan kecil sekali kita akan melakukan hal tersebut Kak Mariana, thank you For example, semisal contoh, if you expect to get $10 and get 1,000, you feel great. Jika Anda berharap mendapatkan $10 kemudian Anda mendapatkan $100, Anda akan merasa begitu luar biasa. If you expect get 100, tapi apabila Anda berharap mendapatkan $100 and get $10 dan Anda hanya mendapatkan $10, you feel disappointed. Tentu Anda akan merasa kecewa Your expectation changes your satisfaction. Jadi harapan Anda ekspektasi Anda, harapan Anda mengubah rasa kepuasan Anda. An average experience preceded. Jadi rata-rata an average experience, rata-rata sebuah pengalaman preceded by a high expectation, yang didahului dengan harapan-harapan yang tinggi,
is a disappointment ya. Itu akan berakhir dengan kekecewaan. An average experience preceded by low expectation. Sementara apabila suatu pengalaman rata-rata ya yang didahului dengan harapan yang rendah is delight. Ini akan menciptakan Oke, sorry ya guys, barusan itu lampu mati ya. Listrik padam barusan. When liking and wanting are approximately the same, ketika menyukai dan menginginkan ya, itu kira-kira mereka pada ukuran yang sama, you feel satisfied. Anda akan merasa puas ya. Satisfaction, kepuasan Anda itu sama dengan liking minus wanting. Keinginan rasa suka Anda dikurangi keinginan Anda ya. Next, this is the wisdom behind Seneca famous quote. Ini merupakan hikmat ya di balik kutipan Seneca yang terkenal ya. Being poor is not having too little. It is wanting more ya. Kemiskinan itu tidak berarti bahwa kita not having too little ya. Kemiskinan bukan berarti bahwa kita memiliki terlalu sedikit ya. It is wanting more. Melainkan kemiskinan itu adalah keinginan kita yang terlalu melainkan kita menginginkan sesuatu yang lebih banyak ya. Jadi kemiskinan itu bukannya karena kita hanya memiliki sedikit hal saja. Kemiskinan itu adalah karena kita menginginkan lebih banyak hal. If your wants outpace your likes, apabila keinginan Anda ya melampaui semua rasa suka Anda, you will feel unsatisfied. Anda akan merasa tidak dipuaskan ya. You are perpetually putting more weight on the problem than solution ya. Anda perpetually putting more weight ya. Anda senantiasa ya menempatkan bobot ya yang lebih besar pada masalah yang Anda miliki ketimbang pada solusi ya. Next, happiness is relative. Kebahagiaan itu merupakan sesuatu yang relatif ya. Kebahagiaan itu bersifat relatif. Kehalang ya. Setuju. Ya, setuju. When I first began sharing my writing, jadi ketika saya pertama kali mulai membagikan tulisan saya secara publik, it took me 3 months to get 1,000 subscribers ya. Diperlukan 3 bulan ya bagi saya untuk mendapatkan 1.000 subscriber. Subscriber ini bahasa Indonesianya apa ya? Bukan pengikut pastinya ya. Pengikut, pelanggan boleh. When I hit that milestone, ya jadi ketika saya menyentuh ya tonggak keberhasilan itu, pengunduh, bisa juga. I told my parents and my girlfriend. Saya memberitahu orang tua dan juga pacar saya. We celebrated. Ya, jadi kami merayakan hal tersebut. I feel excited and motivated. Ya, saya merasa begitu gembira dan termotivasi. A few years later, beberapa tahun kemudian, saya menyadari that 1,000 people were signing up each day. Ya, bahwa ada 1.000 orang ya
was signing up. Itu mereka mendaftar ya. Signing up itu bukan mendaftar ya. Iya, mendaftar setiap harinya. And yet, tetapi I didn't. Tetapi I didn't. Tetapi I didn't. Tetapi I didn't even think to tell anyone. Tapi saya bahkan tidak kepikiran untuk menceritakannya kepada banyak orang ya. Wah, sudah lebih 2.30 ya. Kita selesaikan di paragraf ini aja ya. It felt normal. Hal ini terasa normal-normal saja ya. I was getting result 90 times faster. Saya mendapatkan hasil-hasil 90 kali lebih cepat dan before dibanding sebelumnya, but experiencing little pleasure over it ya. Tetapi hanya mengalami sedikit kesenangannya tersadar akan hal tersebut. It wasn't until a few days later ya. Tidak setelah ya. Jadi hanya setelah beberapa hari kemudian that I realized, saya menyadari how absurd it was, betapa aneh hal tersebut, that I wasn't celebrating something ya. Di mana saya tidak merayakan sesuatu that would have seemed like a pipe dream just a few years ago ya. Yang nampaknya merupakan sebuah pipe dream, suatu mimpi yang mustahil ya, beberapa tahun yang lalu ya. Teman-teman, terima kasih ya. Saya kira cukup untuk hari ini. Saya mau upload dulu ya, mau download videonya nanti ditaruh di. Nah, bagi yang belum sub ayam ke ini YouTube aku, silakan ya di sub ayam ke sini, video-video yang kita baca bisa didengar ulang di sana ya. Silakan. Terima kasih banyak buat tap-tap layarnya. Kita jumpa lagi besok ya. Ini bukunya udah selesai sih. Nih. Terima kasih banyak, sehat selalu dan yang sudah bantu semua terima kasih ya. Selamat malam dan sampai berjumpa ya. See you guys tomorrow. Terima kasih ya sudah di gift juga. Bye bye.